Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, masih sehat dan semangat ya? Sehat. Iya, Bu. Iya, Sehat, Bu. puji Tuhan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa, semoga dilancarkan kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Baik, terima kasih Kristia. Nah, untuk mengecek kehadiran, walaupun dari jumlahnya juga, tuh presensi kehadiran seperti biasa ya di kolom chat. Sebelum kita memulai kegiatan belajar seperti biasanya, kita aktifkan dulu sel-sel otak kita ya, yaitu salah satunya dengan senam otak. Nah, perhatikan gambar ini, dua gambar ini. Kira-kira dari dua gambar ini, apa yang dapat kamu amati? Lalu pertanyaan kedua adalah, apa yang menyebabkan perbedaan karakteristik pada manusia? Terutama pada kedua gambar ini. Ayo, siapa yang mau coba beri pendapatnya? Silakan. Benar, Bu. Oh, Claire, silakan Claire. Jadi bisa dilihat dari gambar 1 dan gambar 2 terjadi perbedaan dari warna kulit, rambutnya, lalu wajahnya. Ini disebabkan oleh perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen. Nah, gen ini diwarisi oleh orang tua kita. Oke, baik, bagus sekali ya Claire ya. Oke, jadi saya mengulangi sedikit apa pendapat teman kita Claire nih. Katanya ini tanpa adanya perbedaan pada warna kulit, bentuk rambut, struktur wajah gitu ya. Kenapa berbeda? Menurut Claire ini karena adanya gen yang mengatur sifat mereka itu berbeda. Baik, bagus sekali. Yang bisa kamu amati adalah adanya perbedaan karakteristik dari sifat fisik tubuh mereka. Satunya tadi katanya kulitnya berwarna, satunya berwarna gelap dan satunya berwarna cerah. Dari bentuk rambut yang satunya keriting, yang satunya lagi lurus. Oke. Nah, jadi ada perbedaan ekspresi materi genetik ya, itulah yang menyebabkan kenapa bisa terjadi perbedaan karakteristik. Dan karakteristik yang berbeda ini tidak hanya terjadi pada manusia, juga bisa terjadi pada makhluk hidup kelompok lain, hewan, tumbuhan, itu juga ada terjadi pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, jadi materi genetik itu berekspresi secara beda-beda, baik dari ekspresi persilangan dan penurunannya, ekspresi dari susunannya, itu berbeda-beda. Nah, itu tentunya semuanya melalui tahapan pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Yang sebelumnya kita sudah pelajari di materi sistem reproduksi ya, perkawinan dari induk yang bisa menghasilkan keturunan. Dan materi pewarisan sifat hari ini yang melanjutkan pemahaman tentang itu. Oke, jadi persepsi tadi untuk mengawali kita masuk ke materi hari ini, di mana kompetensi dasar dari dari pewarisan sifat pada pembelajaran hari ini kita ke poin nomor 1, materi genetik. Nah, jadi tujuannya apa ya? Tujuan yang mau kita capai antara lain, yaitu tujuan yang mau kita capai hari ini. Nah, kita masuk ke materi genetik. Materi genetik ini terdiri dari gen, kromosom, DNA, RNA, dan protein lain, terutama protein histon. Nah, sebelum kita membahas satu persatu nih, kan tadi kita ngomongin pewarisan sifat. Nah, ada yang tahu nggak ya istilah khusus untuk pewarisan sifat itu apa ya sebenarnya? Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Biota Nuku, Bu. Oh iya, silakan. Hereditas. Iya, betul. Pewarisan sifat pasti dari induk kepada keturunannya. Iya, bagus sekali. Nah, cabang ilmu biologi khusus yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu. Kira-kira apa? Ayo. Saya mau coba, Bu. Oh iya, silakan Vivia. Genetika.
Bagus sekali Vivi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas gen, kromosom, dan DNA. Sebelum kita masuk lebih lanjut, coba amati dulu gambar ini. Coba dicermati dulu sebentar. Nanti satu atau dua orang yang nanti mencoba untuk mendeskripsikan isi dari gambar ini dan kaitkan dengan materi kita ya. Silakan Vivi ya. Jadi di dalam tubuh manusia terdapat bagian-bagian tubuh, contohnya kulit. Dan kulit itu tersusun dari jaringan kulit. Di dalam jaringan kulit terdapat sel kulit, dan di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom terdiri dari kromatin, dan kromatin terdiri dari protein dan DNA. Iya, betul. Jadi artinya gen, kromosom, DNA adalah satu kesatuan materi genetik yang terdapat di dalam sel, khususnya inti sel, yang akan memberikan ekspresi sifat pada jaringan, organ, maupun sistem organ. Coba kita berpikir sejenak nih, gitu ya. Nanti kamu akan berdiskusi secara terbuka di Google Classroom untuk mendeskripsikan hubungan gen, kromosom, DNA, RNA dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, ada beberapa nanti coba dikerjakan secara mandiri. Untuk setelah selesai kita diskusikan secara terbuka dan kamu mengerjakan secara mandiri LKPD yang sudah disampaikan. Untuk tulisan yang warna hijau ini adalah cicilan kerja ya. Artinya ini untuk memenuhi aspek keterampilan kamu ya. Kayaknya untuk mencapai dihasilkannya sebuah produk. Produk apa sih yang nanti mau kamu buat? Itu produk pembuatan poster manusia. Jadi untuk tahapan awal kamu nanti mencoba membaca dulu berbagai referensi untuk merumuskan permasalahan mengenai pemulihan tumbuhan ataupun hewan itu nanti. Kita berhenti dulu untuk Google Meet, nanti kita langsung menuju ke Google Classroom untuk mengerjakan persoalan yang sudah diunggah di sana. Okay. Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan asinkronus, di mana anak-anak diminta untuk berdiskusi secara terbuka dan mengerjakan LKPD kegiatan 1 secara mandiri di rumah masing-masing. Di sini disediakan 3 persoalan yang dapat membantu para siswa dalam mengerjakan LKPD-nya. Dengan adanya kegiatan diskusi terbuka yang dilakukan pada kelas komen Google Classroom, menunjukkan keaktifan dan keterampilan berpikir kritis para siswa dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan dalam pembelajaran. Di sini juga disediakan beberapa link video yang juga tersedia di LKPD yang bisa diakses para siswa untuk pengerjaan LKPD-nya. Jadi sudah tampak para siswa begitu antusias dan proaktif untuk menanggapi persoalan yang ada. Guru juga menanggapi dan mempertegas jawaban dari siswa. Guru memberikan apresiasi atas keaktifan yang ditunjukkan para siswa. Dalam pengerjaan LKPD, sebagian besar siswa menunjukkan respon lancar dalam mengerjakannya. Dengan pengerjaan di LKPD ini dan diskusi terbuka, para siswa lebih memahami materi yang dipelajari pada pertemuan ini. Setelah kegiatan diskusi terbuka dan kegiatan mandiri para siswa, dituntun untuk bergabung kembali ke Google Meet untuk kegiatan penutup, yaitu menarik kesimpulan dan beberapa informasi tambahan lanjutan. Kita sudah berkumpul semua kembali di Google Meet setelah melakukan aktivitas mandiri dengan mengerjakan LKPD, diskusi terbuka di Google Classroom. Untuk
bisa menunjukkan bahwa kamu benar-benar paham, mari kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Kira-kira kesimpulan yang pertama apa nih? Kesimpulannya menurut saya pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya disebut dengan hereditas. Dan siapa ini? Saya bernama Nicholas Terry. Oke, Pak. Ada perbedaan antara DNA dan RNA dari berbagai aspek ya. Oke, baik. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran hari. Saya apresiasi sekali dengan keaktifan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi hukum pewarisan sifat, khusus membahas tentang hukum Mendel dan persilangan monohibrid. Jadi sebelum pembelajaran berikutnya berlangsung, pelajari dulu bahan ajar yang sudah dibagikan agar pembelajaran menjadi lebih efektif ya. Oke, silakan ketua kelas. Beri salam. Dari Terima kasih, Bu.